Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss berharap anak-anak dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan memulai mata pelajaran agama ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami sudah boleh bangun tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pagi ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami, berkati kami semua, agar apapun yang kami belajar kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, dalam minggu ini kita akan masuk dalam pelajaran 9 ya, dengan tema hidup damai dengan sesama. Di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11, Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Anak-anak bisa membaca ya. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam materi ya. Bullying. Pernahkah mendengar kata-kata ini? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan perundungan atau penindasan. Bullying adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Jadi anak-anak, bullying ini adalah suatu penindasan atau tindakan penindasan kepada orang lain. Bullying bisa dialami siapa saja. Bentuk bullying ini bisa secara fisik maupun emosional. Nah, anak-anak kalau secara fisik itu contohnya mendorong teman, memukul, berkelahi, dan meludah atau memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini merupakan suatu tindakan bullying. Terus, kalau secara emosional, misalnya bullying bisa dalam wujud komentar yang menghina atau mengubah nama panggilan. Anak-anak, hati-hati loh. Terkadang kita dengan sengaja atau mau bercanda dengan teman kita bisa mengubah namanya atau menyembunyikan barangnya secara sengaja. Itu adalah suatu tindakan bullying dan membuat orang lain sakit hati. Jadi hati-hati ya dalam bercanda. Kita tetap lihat, terkadang teman-teman kita tidak suka. Karena dia tidak suka, akhirnya dia marah dan sakit hati dengan kita. Bentuk tindakan bullying merupakan salah satu contoh hidup tidak damai dan tidak rukun dengan sesama. Nah, anak-anak, kita mau belajar bagaimana cara menghadapi perlakuan bullying seperti ini. Kita harus berani mengatakan kepada orang yang membuli bahwa kita tidak suka dengan tindakan tersebut. Nah, kalau kita sudah mengambil tindakan seperti ini, kita bisa menghindar dari tindakan bullying tersebut. Kadang kalau kita tidak kasih tahu bahwa itu tidak baik, teman-teman kita tidak tahu dan menganggap itu hal yang bercanda. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, tetap beritahukan bahwa kita tidak suka. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentu kita tidak ingin diperlakukan seperti itu yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain sakit hati atau sebaliknya kita sakit hati. Nah, anak-anak, untuk menyikapi tindakan bullying tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mau mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti kita bukanlah hal yang mudah anak-anak, tetapi kita harus bisa mengampuni mereka. Nah, anak-anak,
Jika pernah mengalami hal tersebut, pernah dibullying atau mengalami kekerasan, tindakan yang tidak baik yang membuat anak-anak sakit hati, berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengampuni mereka. Anak-anak, kita belajar dari Alkitab tentang sikap mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Contohnya Esau dan Yakub ya, dalam Kejadian 33 ayat 1-11. Nanti anak-anak bisa membaca bersama-sama dengan orang tua ya. Nah, anak-anak, Esau mau damai dan rukun dengan adiknya Yakub dengan cara mau memaafkan Yakub yang sudah menyakitinya. Esau ini mau mengampuni adiknya Yakub walaupun Yakub menyakiti hatinya. Ya, kita belajar mengampuni dari Esau ya. Dia mampu mengampuni orang yang menyakitinya. Anak-anak, inilah hal yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman seperti ini, tetapi kita harus bisa mengampuni mereka, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Esau mampu mengampuni Yakub walaupun Yakub menyakitinya. Kita juga sama seperti Esau bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita. Nah, anak-anak, kita melihat poin B ya, belajar dari ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh. Anak-anak bisa membaca dalam Lukas 6 ayat 27-36. Nah, dalam Lukas ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh. Musuh yang dimaksudkan di sini dalam bacaan ini adalah orang-orang yang menindas, membenci, mencaci maki kita. Mengapa kita harus mengasihi mereka? Jika kita mampu mengasihi mereka, maka kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang, siapapun itu Tuhan mengasihi walaupun mereka menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, kita belajar, kita juga harus bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita walaupun mereka menyakiti kita. Salah satu cara untuk menciptakan kehidupan yang rukun adalah mau hidup damai dengan semua orang. Nah, hidup damai dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mampu mengampuni orang yang bersalah pada kita. Anak-anak, jikalau kita mau hidup damai dengan sesama, hidup rukun dengan sesama, kita harus bisa mengasihi mereka, kita harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena ketika kita bisa melakukan seperti itu, kita sudah menaati ajaran Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam tugas ya. Miss Marlin berikan tugas. Jelaskan apa yang kamu pahami dari kata tersebut, yaitu dalam hubungannya dengan hidup yang damai dan rukun, dan hidup tidak damai dan hidup tidak rukun. Anak-anak jelaskan, tulis, nanti kirim ke Miss ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak, sampai di sini saja ya pelajaran kita untuk hari ini. Untuk mengucap syukur, kita berdoa ya, semua dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar. Tuhan menolong berkati kami, biarlah apapun yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan daripada Tuhan agar mereka tetap sehat dalam Engkau. Berkati juga orang tua yang setia membimbing, menolong anak-anak. Kiranya Tuhan juga terus berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Makasih, Tuhan Yesus berkati.